Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Yuyun ya. Saya dengar nih Bu Yuyun, saya mau melakukan coaching ya dengan rekan sejawat. Iya Bu. Kita insya Allah akan mengadakan kegiatan coaching untuk harinya besok Bu, insya Allah. Dan rekan sejawat yang mau di coaching sama saya itu adalah Bu Resta Bu. Bu Resta ini guru kelas berapa? Kelas 4 Bu. Kelas 4. Nah, dari coaching tersebut apa kompetensi yang mau Ibu kembangkan? Kompetensi mau saya kembangkan yang pertama adalah kesadaran penuh Bu ya. Kemudian adanya pendengar yang dengan rasa, mendengarkan dengan rasa. Kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap rekan sejawat saja. Dari kompetensi itu apa yang akan dibahas nanti coachingnya? Yang akan kami bahas nanti yaitu tentang bagaimana caranya meningkatkan komunikasi yang efektif dalam pembelajaran Bu. Komunikasi efektif siswa mungkin jadi Iya. public speakingnya. Iya. Boleh bagus sekali. Nanti setelah coaching tersebut apa sih harapan dari Bu Yuyun yang akan digali? Ya, harapannya setelah adanya coaching mungkin nanti banyak siswa yang bisa berubah ya Bu ya. Jadi peningkatan komunikasinya semakin meningkat, mereka semakin aktif dalam melakukan komunikasi dengan teman ataupun dengan guru, mengajukan pertanyaan, pintar dan atau berani tampil di depan gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya bagus sekali. Nanti saya pengen lihat ya Siap, hasil Bu. dari observasi tersebut. Oke Bu, siap. Makasih Bu. Sama-sama, Bu. Semoga acara coachingnya lancar dan Siap dan Ibu, sukses terima kasih sesuai dengan doanya. yang diharapkan ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Yun. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Resta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yun. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu. Pangestu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini selalu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Siap. Ini ada apa nih gerangan tiba-tiba ya ingin bertemu dengan saya? Ada apa ya? Nah ya kemarin tuh saya sudah ngobrol sama Bu Yuni. Saya ingin ngobrol juga nih sama Bu Yuyun. Ya. Nah, udah ada masukan dari Bu Yuni terkait komunikasi efektif. Tapi saya juga pengen ngobrol lagi sama Bu Yuyun terkait permasalahan saya di kelas. Oh, Itu sih jadi yang permasalahannya tentang permasalahannya. komunikasi yang tidak efektif dalam pembelajaran. Maksudnya begitu Bu Resta? Betul. Nah, di sekolah saya kan dalam peningkatan abad 21 teh anak-anak tuh memiliki 4 keterampilan ya Bu ya. Komunikasi, kolaborasi, kemudian kritis dan kreatif. Nah, dari keempat elemen ini, komunikasi ini yang paling rendah. Nah, sehingga ini yang menjadi permasalahan di kelas saya, bagaimana sih cara meningkatkan komunikasi efektif anak-anak peserta didik ketika belajar di kelas. Itu Bu Resta, mohon maaf. Itu kelas berapa ya yang komunikasinya enam. paling rendah? Oh, kelas 6 Kelas ya. 6 gitu Yang kan. mau keluar mau ke SMP Nah, gitu, ya. mau ke Oh ya, SMP. betul sekali. Sangat penting justru ya komunikasi efektif. Betul sekali, Bu. Oke, terus itu bagaimana nih? Apakah ada strategi atau langkah-langkah dari Bu Resta sendiri untuk menangani hal tersebut? Nah, alhamdulillah saya udah mulai merancang nih bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan anak-anak yang komunikasi efektifnya rendah. Ya. Rencananya Ya. sebenarnya dalam 2 bulan ini sudah saya coba lakukan. Oke. Yang pertama, selalu mencontohkan bagaimana berkomunikasi, menyampaikan ide ketika anak-anak dalam diskusi kelas Ya. atau presentasi. Ya, memberikan Saya- keteladanan ya. Kayak contohnya seperti apa sih presentasi itu? Ucapkan dulu salam, perkenalan, setelah Ya. perkenalan paparkan isi yang hasil diskusinya. Betul. Nah, setelah itu baru menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kan ya. Iya. Itu coba saya praktekkan, dicontohkan Ya, secara real. memberikan contoh ke anak-anak gitu ya. Kemudian kegiatan diskusi, presentasi ini saya coba banyakin juga nih di mapel-mapel selain mapel pelajaran IPA. Oh. Karena memang
saya temukan di mapel IPA inilah yang komunikasi efektifnya kurang tersebut. betul. Nah, maka dari itu mungkin saya coba di pembelajaran lain dari diterapkan PS gitu, kemudian di SBDP, di bahasa menyeluruh gitu ya Bu Indonesia, Resta ya. akan coba selalu saya coba lakukan kegiatan diskusi, presentasi, sehingga mereka bisa berkomunikasi efektif dengan rekan maupun presentasi di depan kelas. Oh iya. Selain itu ada lagi saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bagaimana sih cara ide lainnya? Ya. Di apa sih di Cara yang kelas? lain gitu ya. Ternyata saran-saran dari rekan sejawat lain guru-guru di sekolah menyatakan bahwa coba ibu suasana kelasnya dibikin menyenangkan gitu. Nah, berarti suasana kelas menyenangkan ini saya coba terapkan dengan cara misalkan di kelasnya tidak ada tekanan, kemudian proses kemarin teknik talk, kemudian ada ice breaking dan sebagainya. Jadi begitu Yang ya Bu Resta ya. Itu menurut saya luar biasa tuh ya langkah-langkahnya, di mana Bu Resta mengemasnya itu betul-betul menjadikan suatu siswa itu memberikan keteladanan kepada mereka yang pertama. Yang keduanya mungkin memberikan stimulus gitu ya, menstimulus mereka supaya mereka itu untuk terbiasa melakukan komunikasi yang efektif pada saat pembelajaran. Bagus sekali tuh Bu Resta diterapkan pada setiap pembelajaran gitu ya, bukan hanya pada pelajaran yang kurang gitu ya dalam IPA gitu ya, dalam pelajaran yang lain pun kita boleh dong menuntun siswa untuk mengefektifkan gitu ya komunikasinya. Hebat, luar biasa. Nah, kira-kiranya nih Bu Resta, dengan adanya langkah-langkah atau strategi dari Bu Resta tersebut ya, kemudian Bu Resta juga mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lainnya, itu kira-kiranya mau kapan tuh pelaksanaannya, mau diterapkannya? Nah, saya coba peningkatan komunikasi efektif itu selama 6 bulan Bu. Jadi 6 bulan ya. Karena ada aspek lain yang harus perlu ditingkatkan. Kenapa sih 6 bulan ini cukup lama? Karena memang komunikasi kan tidak bisa langsung ada ya. keterampilan literasinya harus menunjang, kemudian kepercayaan diri anaknya, berarti ada berbagai aspek lah selain cara-cara tadi. Makanya saya coba rencanakan dalam 6 bulan. 2 bulan sudah berjalan, alhamdulillah anak-anak sudah mulai terlihat. Awalnya Bu, mohon maaf tadi saya lupa bilang Bu, awalnya mah anak-anak tuh yang ngomong cuma 3 orang yang jagonya Bu, yang bisa secara runut gitu penjelasan dalam presentasi kelompok. Sekarang mah sudah mulai ada nambah 2 gitu dalam 2 bulan teh. Nah, mudah-mudahan ada 50% gitu lah ya mendekati semakin berkembang gitu. 6 bulan teh. Nah, Bu Resta ya, selain daripada langkah-langkah yang Bu Resta tadi bilang, itu saya pikir sudah luar biasa sih ya. Cuman adakah aspek yang lain selain daripada memberikan contoh, kemudian selain daripada kita berkomunikasi dengan teman sejawat gitu ya, bagaimana sih caranya menemukan siswa tersebut yang tadinya diam, kemudian dia ada keberanian untuk berbicara gitu ya, ada keberanian setidaknya berbicara sama temannya, berkomunikasi dengan teman, ataupun selebihnya gitu ya berkomunikasi dengan guru gitu kan, suka ada yang seperti itu. Nah, kira-kiranya bagaimana kalau ada temuan seperti itu? Nah, permasalahan utama memang anak-anakku berkomunikasi efektif, yang kurangnya justru bukan dari ketika ngobrol dengan guru atau diskusi dengan teman, tapi karena mereka tidak berani ketika proses presentasi komunikasinya. Tidak ada keberanian. Justru ketika diskusi dengan teman-teman mereka biasa aja. Oh iya, teman dia harus tampil dengan presentasi, mereka agak kesulitan. Sehingga saya tadi aspek yang pertama tadi kan mencontohkan bagaimana mata pelajaran lainnya itu digunakan selain pada diskusi presentasinya di pembelajaran lainnya, selain dukungan dari rekan sejawatnya. Selalu ada kegiatan yang melibatkan siswa untuk berdiskusi, mempresentasikan gitu ya. Bagus itu Bu Resta ya. Terus harapannya gimana tuh Bu Resta setelah menerapkan gitu ya, menerapkan daripada langkah-langkah yang Bu Resta ada, yang Bu Resta punya gitu ya, kemudian harapannya ke depannya bagaimana? Harapannya anak-anak sekitar 75% gitu ya Bu, dalam kelas 6 ini bisa mengungkapkan
kalimat-kalimat hasil diskusinya di Iya. depan anak-anak dalam bentuk kegiatan presentasi gitu. Jadi dia tidak hanya ngobrol dalam diskusi, Iya. tapi dia bisa menyampaikan secara presentasi. Kalimat-kalimatnya minimal mereka runut aja lah, Runut ya. tidak sampai misalkan harus rinci, detil. Yang penting mereka susunannya Sesuai. ya. Itu yang targetnya yang Oke. saya coba kembangkan selama 6 bulan ini, Bu. Ya, nah ini targetnya gimana nih targetnya? Target pencapaiannya grade. Jadi kalau misalkan di awal mungkin grade-nya berapa? Nah, setelah melaksanakan ini harapannya targetnya grade-nya berapa nih? Tadi kan grade-nya ada 3 orang yang bisa, itu grade-nya udah 8 Bu ya. Oh, Anak-anak yang 3 orang ini. iya iya iya. Nah, selebihnya inginnya sama, grade nilainya sampai 8. Nah, posisi sekarang mereka jagonya presentasi antara masih di dalam kelompoknya Kelompok. jagonya, itu grade-nya 5. Iya. Nah, Baru inginnya 5 ya. sampai 8 tuh udah berani di depan. Tampil, iya, ke Seperti depan. itu. Luar biasa. Saya tidak Keren. harus muluk-muluk 10 Iya dulu lah, betul gitu. betul. Lebih baik kita berproses ya, Hmm. bertahap gitu ya. Nah, ada Karena aspek lain yang masih Betul, karena harus dikembangkan. ada sesuatu yang harus dikembangkan pula gitu ya. Bagus ini Bu Reska, saya setuju banget nih, luar biasa idenya gitu ya. Terus gimana nih komitmennya? Nah, komitmennya saya ingin misalkan ketika saya coba misalkan terapkan, nah tentunya saya ingin bekerja sama dengan rekan sejawat. Ada seperti itulah perkembangannya selama 6 bulan ini ya, berarti 11 sekali lah. Betul, Ya, ada supervisi, pemantauannya. pemantauan dari luar juga. Saya hanya tidak terkungkung dalam penilaian Betul, saya sendiri. iya. Barangkali ada masukan penilaian lainnya yang bisa ada masukan lain gitu terkait peningkatan komunikasi efektif ini. Betul. Nah itu berkomunikasinya di mana tuh? Kan nanti ya apa namanya komitmennya tadi Ibu bilang mau ada observasi ya, observasi selama 1 semester gitu ya. Nah mungkin kan nanti akan tercurahkan dalam suatu kesempatan gitu ya. Biasanya yang Ibu lakukan di mana? Bagaimana? Kalau biasanya saya lakukan dalam bentuk kompel atau observasi kelas Ya. setiap 6 kali berarti Iya. karena 6 bulan tadi. Nah 2 bulan ini sudah dilakukan, tinggal 4 kali lagi. Tinggal 4 Gimana kali lagi ya. peningkatannya, mudah-mudahan komitmen ini saya coba lakukan, saya terapkan terus kepada anak-anak. Jadi selain saya yang menilai, ada rekan sejawat Yang juga lain yang pun menilai. bisa bantu juga masukan lain mungkin terkait permasalahan komunikasi efektif Iya. presentasi anak-anak. Terima kasih nih ya. Ternyata saya berbicara dengan Bu Rekta juga jadi menambah ilmu gitu ya, terinspirasi gitu ya. Ternyata permasalahan Bu Rekta yang memiliki penguatan dengan strategi-strategi daripada Bu Rekta juga itu bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi buat saya terapkan di yang lain gitu kan ya. Iya, Bu, Oke, terima kasih banyak. bagaimana sekarang apa namanya yang dirasakan sama Bu Rekta setelah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah ngobrol dengan Bu ini ada masukan lain dalam Bu Yuyun juga alhamdulillah ada. Jadi kalau kemarin mah saya tidak bekerja sama dengan rekan sejawat. Nah ada masukan lain nih, saya bekerja sama dengan rekan sejawat dalam komitmen pencapaian komunikasi efektif. Betul, aduh hebat Semakin ya. banyak mengobrol ternyata semakin Iya, banyak terinspirasi ya. Jadi semakin banyak kita berdiskusi, betul, memunculkan ide-ide stimulus. Hebat Bu Rekta. Kapan-kapan nanti kalau sudah berhasil, kita bisa ngobrol lagi, kita Iya. refleksi lagi ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Terima Rekta kasih ya. Bu Yuyun Oke, atas sama-sama. waktunya ya. Terima kasih ya. Saya senang sekali Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu Yuyun. Kita bertemu lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sejauh ini saya baik-baik saja Bu. Bagaimana dengan Bu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah saya ingin mengetahui nih bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melakukan coaching. Perasaan saya sejujurnya ya Bu ya, luar biasa. Saya senang sekali ya Bu ya ketika saya melaksanakan coaching dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Rekta. Ya Bu Despa. Di mana saya betul-betul dengan beliau itu kedekatannya bukan dari atas ke bawah atau sebaliknya. Ya. Kan saya dengan beliau betul-betul sebagai mitra yang mencoba menghubungkan, mencoba memfasilitasi, kemudian memberikan stimulus kepada beliau untuk menciptakan gagasan atau ide-ide tentang masalah yang dimiliki oleh kita.
sehingga menghasilkan aksi kan ya. Iya. Nah kemarin Ibu kompetensi yang ingin ditingkatkan itu apa saja sih? Apa? 3 ya kalau tidak salah 3. Pertanyaan yang berbobot, kemudian kesadaran penuh, dan terakhir pendengaran yang rasa. Nah, dari kemarin coaching 3 kompetensi yang ingin dikembangkan itu pencapaiannya bagaimana Bu? Oke. Kalau kemarin berdasarkan coaching saya itu alhamdulillah ya, sejauh saya melaksanakan coaching dengan Bu Resta, saya sudah melakukan penerapan 3 kompetensi ekonomi yang telah saya sebutkan kemarin waktu pada saat praobservasi ya Bu ya, ketika sama Ibu kemarin. Nah, di mana saya sudah mampu mengaplikasikan, mengcoach mereka sejauh saya dengan menggunakan alur tirta dan juga dengan rasa ya Bu ya, dari mulai menentukan suatu tujuan pembicaraan ke arah mana, apa permasalahan yang diangkat, yang dari permasalahan yang dari Bu Resta gitu ya, selaku teman sejawat saya. Kemudian saya juga mampu untuk menggali informasi tentang mengidentifikasi dari mulai bagaimana strateginya yang dikemukakan sama Bu Resta. Bu Resta juga luar biasa ya, ide-idenya setelah saya stimulus dengan berbagai macam pertanyaan berbobot ya Bu ya, beliau mampu mewujudkan beberapa strategi, langkah-langkah beserta alternatifnya. Jadi saya tidak mengajukan pertanyaan berbobot hanya sekali gitu ya. Saya sampai beberapa kali karena saya betul-betul penasaran gitu ya dengan kemampuan Bu Resta itu. Bu Resta kayaknya akan banyak ide kalau saya stimulus gitu kan. Ya, ternyata alhamdulillah beliau bisa menstimulus ya, beliau bisa menemukan ya suatu ide-ide atau gagasan dari permasalahan tersebut sampai pada akhirnya kita merencanakan ya, Bu Resta merencanakan akan kapan penerapannya dan melibatkan siapa saja dalam waktunya kapan gitu ya. Kemudian nanti mungkin akan ada refleksi kembali setelah beliau menerapkan aksinya itu kepada permasalahannya itu, kemudian nanti akan dialihkan lagi kepada saya. Jadi alhamdulillah sejauh ini kompetensi yang saya kembangkan pada saat dengan Ibu melaksanakan observasi semuanya tertentu. Dari pencapaian tersebut yang segitu banyak tergali ya Bu, menurut Ibu grade-nya berapanya gitu? Kalau melihat grade ya Bu ya, saya rasa saya tidak menilai diri maksimal ya Bu ya, karena saya juga baru sambil belajar gitu ya, sambil belajar dan terus belajar, karena saya yakin semakin banyak saya melaksanakan coach dengan teman-teman, baik itu bisa dimulai dari keluarga, dari lingkungan, dari sekolah, lingkungan masyarakat, semakin banyak terbiasa, saya akan semakin mudah untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menstimulus ide-ide gagasan dari coaching itu sendiri. Gitu. Jadi saya merasa bahwa grade saya kira-kira sekitar masih 7 deh kayaknya nih Bu. Dari kompetensi pertanyaan berbobot nih, grade-nya berapa? Dari pertanyaan berbobot saya bisa 8 Bu. 8. Iya. Ya, kemudian kehadiran penuh. Kehadiran penuh saya juga bisa mencapai 7 lah gitu ya, 7 atau sampai 8 lah, kurang lebih bisa. Jadi 8, sekarang 7 atau 8 ya. Iya. Yang terakhir nih, pendengar rasa. Pendengar rasa bisa nyampe seperti itu ya, kesadaran penuh deh, sama seimbang dengan itu. Jadi mungkin nilai grade 7-nya grade 7 yang bulat kali ya Bu ya, yang penuh gitu, yang mendekati 8 mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya rasakan, begitu. ya. Menurut Bu Yuyun, kompetensi tadi 8, 7, 8. Tapi boleh saya berpendapat kan sebagai supervisor Boleh di sini. sekali, justru itu yang saya harapkan dari Ibu sebagai yang mau mensupervisor saya, mengamati dari kegiatan praobservasi sampai kegiatan coaching gitu ya. Dan sekarang kan sedang sekali kalau misalkan Ibu berpendapat mengenai saya. Oke, silakan. Kemarin saya sudah melihat keseluruhan kegiatan coaching Ibu dengan Bu Resta. Nah, menurut saya nih ya, dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan sama Ibu
Yang pertama, pertanyaan berbobot menurut saya sudah kita di grade 9. Ya, kenapa? Karena dari pertanyaan Ibu kemarin, Bu Resta sudah berpikir kritis. Ya, menurut saya jadi pertanyaan bobot itu tajam sehingga menimbulkan koci ini berpikir kritis untuk mencari solusinya sendiri. Ya, solusinya kemarin itu sudah ada sekitar 2 menurut saya yang melihat 2, yaitu menjadi tutor sejawat kalau tidak salah kemarin itu ya. Menjadi tutor sejawat, kemudian model pembelajaran yang ingin diubah oleh Bu Resta. Ini menurut saya bagus sekali ya. Jadi menurut saya itu sudah grade 9. Kemudian yang kedua, kehadiran penuh. Ibu sudah menyimak dengan baik dari awal sampai akhir menghadirkan gitu kepada Bu Resta. Menurut saya sudah di grade 8,5. Kemudian yang terakhir ya pendengar rasa. Nah ini yang luar biasa menurut saya. Bukan 7 Bu, 9 menurut saya ya. Karena dari menarik kesimpulan tadinya benang kusut ya, jadi benang merahnya justru gitu ya, kena gitu menurut saya itu sudah dipasuk gitu Bu. Nah setelah saya berpendapat nih gitu, apa perasaan Ibu? Bagaimana perasaan Ibu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Yuni mau membersamai saya sampai menilai ke titik sekarang pasca observasi ya Ibu ya. Sejujurnya menurut penilaian saya, perasaan saya atas penilaian Ibu, saya terpukau gitu ya Bu ya, karena kok bisa ya saya bisa dapat nilai segitu ya gitu. Excited gitu jadinya loh, ya betul di luar ekspektasi saya juga gitu. Saya mengira bahwa saya masih butuh belajar dan pasti saya berada di angka itu gitu loh, di angka 7 gitu. Saya merasa bahwa saya masih butuh pengalaman untuk memunculkan kembali pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya harus masih mengasah otak saya juga untuk terus berselancar mencari informasi referensi bagaimana caranya mewujudkan ataupun memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach yang masih muda, coach yang senior di atas saya dan sebagainya, karena saya pikir mereka itu dalam memunculkan ide-ide gagasan itu besar kemungkinan itu tergantung daripada coachnya dalam memunculkan suatu pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi saya juga harus belajar bagaimana trik untuk memunculkan pertanyaan berbobot tergantung daripada coach yang saya hadapi gitu loh Bu. Jadi saya mengarahnya ke situ gitu. Jadi saya merasa bahwa saya masih jauh nih kayaknya. Makanya saya merasa di grade 7, tapi alhamdulillah dengan penilaian Ibu saya merasa senang. Terima kasih. Mungkin nanti kedepannya saya akan lebih banyak mencari referensi atau pengembangan kembali tentang bagaimana mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya. Tentunya kegiatan coaching kemarin ya tidak sampai di sana kan Bu ya, nantinya akan kegiatan coaching berikutnya kan Bu. Apa sih harapan Ibu nantinya yang akan dikembangkan untuk melakukan coaching lagi gitu Bu? Ya, kalau harapan saya Bu ya, saya semakin penasaran dengan pertanyaan berbobot itu Bu, karena saya merasa belum puas gitu ya dengan kompetensi pertanyaan berbobot yang ditujukan kepada coach gitu. Karena terkadang saya juga terlalu menyamaratakan coach yang saya hadapi gitu ya. Oleh sebab itu saya ingin harapan saya itu saya dapat menemukan ide ataupun menemukan referensi yang lain, dan semakin sering saya melakukan coaching dengan teman yang lain gitu ya, mungkin saya akan semakin mudah untuk memilah-milah pertanyaan berbobot mana yang harus saya tentukan gitu ya untuk diterapkan kepada coach saya. Jadi saya mungkin tidak akan serta-merta menyamakan semua bahwa pertanyaan berbobotnya ini saja disamakan dengan yang lain, itu kayaknya tidak. Jadi saya harus memilah-milah, karena itu merupakan menurut saya suatu trik bagaimana caranya coach tersebut bisa mengeluarkan ide dan gagasan. Ya betul sekali. Jadi memang pertanyaan berbobot ini sangat berpengaruh utama ya dalam kegiatan coaching.
Bagaimana nih kesimpulannya menurut Bu dari kegiatan supervisi kali ini? Alhamdulillah, untuk kesimpulannya saya merasa lega dan saya merasa tidak penasaran lagi Bu ya, karena saya sudah melaksanakan supervisi dari mulai pra, kemudian pelaksanaannya dan sekarang pascanya sesuai dengan tahapannya, prosedural, dan kemudian saya juga mengajukan keterampilan coachingnya juga sesuai dengan alur yang sudah ditentukan gitu ya. Alhamdulillah saya sudah sesuai, tapi tetap saya juga akan terus mengasah salah satu kompetensi yaitu pertanyaan berbobot untuk kedepannya pada saat penerapan coaching berikutnya. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Semoga dari kegiatan supervisi ini menjadi tolak ukur nantinya tolak ukur memperbaiki lagi yang sudah baik lebih baik lagi. Mungkin saya sampai di sini Bu kegiatan Bu supervisi Yuni, ini. terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Yang pertama, Bu Yuni sudah mau menjadi fasilitator saya, sudah menjadi supervisor saya dari mulai pra observasi, mengamati ketika saya coaching, kemudian sekarang memberikan penilaian pada saat pasca observasi. Luar biasa, terima kasih Bu Yuni atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam.